Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang anggaran investasi. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama kelompok 10. Pertama, Indah Dwi, NIM 237. Yang kedua, Geli Syifa, NIM 238. Yang ketiga, Zania Holidia, NIM 261. Dan Erica Permata, NIM 263. Investasi. Anggaran investasi adalah rencana perusahaan di dalam suatu periode tertentu untuk membeli sejumlah barang yang akan digunakan di dalam proses produktif perusahaan di dalam jangka panjang. Perbedaan anggaran biaya operasional dan anggaran investasi. Anggaran investasi yang dimiliki perusahaan berbeda dengan anggaran biaya operasional biasa. Anggaran biaya operasional biaya akan habis pada suatu periode tertentu saja, sedangkan anggaran investasi memiliki dampak dan manfaat jangka panjang. Pengeluaran investasi memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari anggaran biaya operasional. Karakteristik anggaran investasi. Yang pertama, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka panjang. Yang kedua, investasi memerlukan dana yang cukup besar. Yang ketiga, investasi yang dilakukan menyangkut harapan terhadap hasil penjualan. Dan yang keempat, kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi akan berakibat jangka panjang. Dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka panjang. Pembelian barang dagangan suatu perusahaan akan segera memberikan pengembalian uang masuk bagi perusahaan begitu barang dagangan tersebut terjual kepada pelanggan. Pembayaran biaya tenaga kerja pun akan segera memberikan pengambilan bagi perusahaan begitu perusahaan mampu menjual produknya. Seluruh pengeluaran biaya operasional semacam itu umumnya segera memberikan pengembalian bagi perusahaan di dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tetapi pengeluaran dana investasi akan memiliki keterkaitan jangka panjang. Dana yang digunakan untuk membeli sebuah mesin misalnya, akan kembali secara berangsur sebesar biaya depresiasi tahunan. Itu berarti, dana yang digunakan untuk investasi akan kembali kepada perusahaan sepanjang umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sania. Terima kasih. Investasi memerlukan dana yang cukup besar. Berbeda dengan pengeluaran biaya operasional yang memiliki manfaat satu periode saja, pengeluaran untuk investasi akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, sehingga biasanya berdampak pada jumlah dana yang diperlukan untuk investasi tersebut. Dana untuk investasi biasanya diperlukan dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran biaya operasional reguler. Investasi yang dilakukan menyangkut harapan terhadap hasil penjualan. Perusahaan persediaan mengeluarkan dana dalam jumlah yang cukup besar dan baru akan kembali dalam jangka panjang, tentunya karena dipicu oleh berbagai hal. Tetapi apapun pemicu spesifiknya, secara umum penyebab perusahaan berinvestasi karena adanya harapan terhadap peningkatan perolehan pendapatan di masa mendatang. Tanpa adanya harapan tersebut, perusahaan tidak akan bersedia melakukan investasi. Kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi akan berakibat jangka panjang. Karena investasi memerlukan dana yang cukup besar dan jangka waktu pengembaliannya jangka panjang, maka keputusan investasi pasti memiliki dampak jangka panjang. Baik keputusan investasi yang benar maupun keputusan salah akan memiliki dampak jangka panjang. Karena itu membuat keputusan investasi harus melalui pertimbangan yang matang supaya dampaknya, khususnya dampak negatifnya, dapat terantisipasi sebelumnya. Ini jenis investasi yaitu ada 1 investasi penggantian, 2 investasi penambahan kapasitas, 3 investasi penambahan jenis produk baru, 4 investasi lain-lain. Investasi penggantian. Jika suatu perusahaan telah memiliki seperangkat alat produksi yang telah digunakan beberapa tahun, akhirnya perusahaan akan sampai juga pada akhir umur ekonomis dan umur teknis alat produksi tersebut. Umur ekonomis alat produksi berarti manfaat yang diperoleh dari penggunaan suatu aktiva sudah tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Umur teknis berarti menurut perhitungan teknis alat tersebut memang sudah tidak dapat dipergunakan lagi untuk berproduksi. Jika perusahaan menghadapi situasi semacam itu, maka perusahaan harus mengalokasikan sejumlah dana untuk mengganti alat produksi yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Erica. Terima kasih. Investasi penambahan kapasitas. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan dari waktu ke waktu pasti memerlukan alat produksi yang mendukung pertumbuhan penjualan tersebut. Mempergunakan alat produksi yang dimiliki secara maksimal dapat terus diupayakan perusahaan selama kapasitas produksi alat produksi tersebut masih di bawah kebutuhan penjualan perusahaan. Tetapi jika pertumbuhan penjualan yang dialami perusahaan lebih tinggi dari kapasitas produksi yang dimiliki, perusahaan memerlukan peralatan produksi yang memiliki kapasitas yang lebih tinggi dari yang telah dimiliki. Berarti perusahaan harus membeli peralatan produksi baru yang sesuai dengan kapasitas produksi yang diperlukan.
Investasi penambahan jenis produk baru. Pertumbuhan penjualan dan bisnis suatu perusahaan seringkali tidak selalu melalui penjualan satu jenis produk saja. Pertumbuhan penjualan dapat terjadi melalui penjualan jenis produk baru yang sebelumnya belum diproduksi, atau karena perusahaan melihat peluang baru di dalam celah usaha. Hal itu mengakibatkan perusahaan memerlukan peralatan produksi baru yang belum dimiliki sebelumnya. Investasi lain-lain. Terdapat berbagai kemungkinan yang dapat dijadikan alasan bagi perusahaan untuk melakukan investasi baru di luar 3 alasan yang dibahas di atas. Tetapi pada intinya, berbagai peluang usaha dan harapan pertumbuhan usaha yang dilihat oleh perusahaan akan memicu terjadinya investasi pada berbagai peralatan produksi. Menilai kelayakan investasi. Terdapat beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan harus berinvestasi, tetapi pada dasarnya karena dipicu oleh harapan memperoleh pendapatan yang lebih besar di masa depan. Karena berinvestasi memerlukan dana yang lebih besar dibandingkan pengeluaran non-investasi dan memiliki dampak jangka panjang. Maka dalam proses membuat anggaran investasi diperlukan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum keputusan investasi dibuat. Menilai kelayakan investasi. Yang pertama, aliran kas keluar neto atau net outflow of cash, yaitu jumlah dana yang diperlukan untuk investasi tertentu. Jumlah aliran kas keluar neto tersebut merupakan jumlah bersih investasi. Artinya, jika suatu investasi berupa penggantian aktiva tetap tertentu melalui pembelian aktiva tetap baru yang disertai dengan penjualan aktiva tetap lama, maka yang disebut sebagai aliran kas keluar bersih adalah harga perolehan aktiva tetap baru dikurangi dengan harga jual aktiva tetap lama. Misalnya, suatu perusahaan membeli mesin baru seharga 800 juta rupiah dan menjual mesin lama seharga 125 juta rupiah. Maka jumlah aliran kas keluar bersih adalah sebesar 675 juta rupiah, yaitu investasi bersih sama dengan 800 juta dikurangi 125 juta. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Indah. Aliran kas masuk neto tahunan atau net annual inflow of cash, yaitu kas masuk yang berasal dari investasi baru tersebut atau yang biasa disebut projects. Projects adalah keuntungan neto sesudah pajak ditambah dengan biaya depresiasi. Projects tersebut dapat diketahui dengan melihat anggaran laba yang dibuat perusahaan untuk beberapa tahun ke depan. Jumlah laba usaha bersih di dalam anggaran laba tersebut ditambah dengan biaya depresiasi tahunan yang tercantum. Jumlah biaya depresiasi tahunan tersebut merupakan pengembalian dari jumlah dana yang telah diinvestasikan di dalam aktiva tersebut. Ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama, payback period. Metode payback period adalah suatu metode penilaian kelayakan investasi yang menggunakan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang diperlukan untuk suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Periode payback dalam tahun, rumusnya sama dengan investasi kas bersih dibagi arus kas masuk bersih tahunan. Metode yang kedua yaitu metode present value. Rumusnya yaitu P sama dengan VN dibagi 1 plus R pangkat N. Di mana setiap simbol tersebut memiliki arti. P sama dengan jumlah uang pada awal periode, R tingkat bunga, N waktu, VN sama dengan jumlah uang pada akhir periode atau jumlah uang pada masa mendatang. Yang ketiga, metode accounting rate of return. Metode ini digunakan menggunakan laba yang dicantumkan di dalam laporan akuntansi sebagai dasar perhitungan dengan cara membaginya dengan jumlah investasi yang diperlukan. Rumusnya tingkat pengembalian investasi sama dengan laba bersih dibagi total investasi. Sumber dana investasi ada 2, yang pertama dana eksternal dan dana internal. Sumber dana eksternal yaitu sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Sumber dana eksternal dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti kredit bank, obligasi, leasing, dan sebagainya. Sumber dana internal yaitu sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Sumber dana internal dapat berasal dari beberapa sumber yaitu setoran modal pemilik, laba ditahan, dan cadangan-cadangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.